lalu ada kalimat habis dia bersetubuh, alhamdulillah, alhamdulillah, terus bayarnya kurang. Jadi ini meskipun tidak menyebut UKB, Ustadz Khalid Basalamah jelas tertuju kepada syara. Kemudian ada kalimat yang kita semua kalau mengucapkan harus istighfar. Karena dia memainkan sunnah itu dengan kata-kata as-sunnah. Jadi pakai as-sunnah. Bukan dipotong. Kalau sunnah saya masih bisa menerima. Tetapi as-sunnah, asunya didahulukan. Ya, dokter, Anda pasti punya kajian terkait dengan persoalan yang menimpa dua orang ini ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah dan seperti apa respon yang sebagaimana sudah kita ketahui bersama oleh Gus Miftah di pondok pesantrennya. Seperti apa dokter Anda melihatnya ini? Ya, pertama saya mau nanggapi dulu siapa itu dalangnya. Dalangnya itu adalah Warsino Slang ya. Warsino Slang itu adiknya dalang terkenal Anom Suroto ya. Jadi bukan Gus Miftah. Mas Ahmad kan nulis itu Gus Miftah, bukan. Miftah itu nggak bisa dalang ya. Miftah itu nggak bisa main wayang, tapi dia dalangnya saja. Dalang dari skenario ini ya. Dalang dari sebuah skenario ini. Jadi saya ingin sampaikan jelas dan itu sudah diakui di dalam wawancara dengan Detik.com Jateng bahwa memang itu saya gitu. Nah, artinya perbuatan itu kalau kita analisa unsur pidana itu kan ada 3. Satu ada mens rea. Mens rea itu ada niat ya. Kemudian yang kedua ada perbuatan material. Ketika saya punya niat, saya mau mengolok-olok atau mengejek-ejek orang ya, berarti saya harus jelas kepada siapa itu tertuju. Sudah jelas tertuju ya. Formilnya sudah terpenuhi, jadi perbuatan materialnya ada, unsur-unsur di dalam pidananya itu ada. Nah, sebelum saya menganalisa Warsino Slang dan Miftah, saya tidak akan sebut Gus. Sebagai orang Solo saya sangat paham sebutan Gus. Kalau sebutan Gus di Solo itu cuma kepada 2, satu kerabat keraton dan pedagang atau saudagar. Jadi nggak ada itu kaitannya dengan, mohon maaf ya, dengan pondok pesantren itu nggak ada. Kembali kepada pernyataan Ustadz Khalid Basalamah, tidak ada mens rea, tidak ada niat saya itu mau mengolok-olok wayang. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau itu dikaitkan dengan sebuah perbuatan jahat, tidak ada kata-kata mengharamkan wayang, itu tidak ada. Ya, tetapi persoalan ini menjadi begitu besar karena ada orang-orang yang satu, dia tidak cerdas, ya. Tidak cerdas yang menanggapi itu. Kemudian yang kedua, orang-orang yang arogan. Dan yang ketiga, orang-orang yang merasa jumawa. Karena selalu perbuatan hukumnya yang melanggar hukum tidak pernah ditindak oleh negara. Jadi sekarang kita sampai pada pementasan wayang kulit yang dalangnya itu jelas Warsino Slang, ya, diadakan di rumahnya Miftah, komplek pondok pesantren. Orang aji, berarti itu nggak berharga. Aji itu dalam bahasa Jawa berharga. Di Dusun Tundan, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Sleman, ya, DIY. Pertanyaannya, kalau saya melihat bahwa pertunjukan yang kemudian diangkat di akun YouTube channel Adara Natania, itu syarat dengan ujaran kebencian, khususnya kepada personifikasi 3 yang saya catat. Mungkin dan sudah ditanggapi juga oleh Warsino Slang, ya. Warsino itu bilang saya tidak mempersonifikasi Ustadz Khalid Basalamah, itu interpretasi penonton boleh, itu logika dia sebagai dalang bahwa dia boleh mencaci maki, itu logika dalang. Tetapi jangan lupa yang namanya dalang itu adalah subjek hukum, ya. Jadi semua manusia yang hidup itu subjek hukum. Kalau subjek hukum itu bisa dikenai hukum. Subjek hukum yang dinafikan dikenai hukum itu hanya mereka yang tidak secara akal tidak cakap, disebut gila. Karena itu diatur di pasal 44 KUHP. Nah, sekarang kita bicara Warsino Slang hari ini sudah berbeda pendapat dengan Miftah. Bahkan Miftah ini seperti memojokkan
memojokkan Slank karena bilang itu inisiatif Slank sendiri, saya ini cuma tuan rumah yang mementaskan wayang. Jadi peristiwa itu tanggung jawab Warseno. Nah, menurut saya ini sudah bagian dari ngeper. Jadi momen ini bagus, harus dikeluarkan, disiarkan di seluruh televisi. Nah, sekarang saya sampai pada taraf menganalisa dari aspek kriminal. Satu, niatnya ada, jelas. Miftah sengaja mementaskan dan memanggil begitu banyak orang, ya, dalang dari Sukoharjo, dari Surakarta, dari Jogja. Oke, peristiwanya ada, tempatnya juga, tanggalnya juga ada dan diakui semua. Jadi dalang itu memiliki di dalam falsafah Jawa memiliki persepsi itu positif. Karena itu wayang itu keluarnya tidak sembarangan. Goro-goro biasanya dikeluarkan malam hari. Kenapa malam hari? Agar orang yang ngantuk jadi melek, lucu-lucuan. Kalau ini tidak memakai pakem itu, dari awal itu isinya caci maki. Disebutkan ada orang, mau dia mengatakan Arab atau tidak, tetapi jelas personifikasi Arab. Karena menggunakan ente, juga menggunakan kata-kata bayarnya pakai real. Mana yang bayarnya pakai real? Pasti Jazirah Arab, tidak mungkin Indonesia pakai real. Kemudian yang kedua, ungkapan-ungkapan bahasa-bahasa yang bagus dimunculkan di daerah pelacuran. Orang Solo, orang Jogja tahu yang namanya sarkem. Sarkem itu pasar kembang, itu daerah pelacuran. Jadi dari percakapan itu jelas personifikasi itu ditujukan kepada rasnya Arab. Baru nanti saya kupas di pasal berapa di undang-undang apa tentang ras itu diatur, ya. Lalu ada kalimat habis dia bersetubuh, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus bayarnya kurang. Jadi ini meskipun tidak menyebut UKB, Ustadz Khalid Basalamah jelas tertuju kepada sara. Kemudian ada kalimat yang kita semua kalau mengucapkan harus istighfar. Karena dia memainkan sunnah itu dengan kata-kata as-sunnah. Jadi pakai as-sunnah. Bukan dipotong. Kalau sunnah saya masih bisa menerima. Tetapi as-sunnah, asunya didahulukan. Jadi dari fakta-fakta ini menunjukkan kepada kita, ya, bahwa 156 itu kan barang siapa melakukan penistaan kepada salah satu agama yang dianut di Indonesia atau agama atau keyakinan yang dianut di Indonesia, maka ia termasuk melakukan penistaan agama. Diatur di mana? Pasal 156 ayat A, ancamannya adalah 5 tahun. Artinya orang ini bisa ditahan. Ya, itu sifat deliknya adalah delik pidana absolut. Artinya pidana umum, bukan pidana aduan. Tidak perlu ada yang mengadu. Persis seperti kasus Ahok. Kemudian yang kedua, pasal 28 ayat 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Di situ jelas, barang siapa menyebarkan gambar yang isinya sebagian atau seluruhnya itu, patut diduga menyinggung kelompok agama tertentu atau keyakinan tertentu, maka dia dianggap melakukan penghinaan, ya. Jadi penghinaan. Karena penghinaan pasal 28 ini beda dengan pasal 27, sesuai pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, ya, atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ini atas suku, ya, agama, ras, dan antar golongan atau kita menyebutnya sara, maka diancam dengan ancaman 6 tahun, ya. Jadi apa yang dipentaskan oleh Miftah, dan di situ ada Warseno Slank, adiknya Anom Suroto, yang mencaci maki. Saya itu penggemar wayang, nggak ada wayang itu kesenian yang adiluhung. Saya kira menjadi soalan tersendiri. Tapi kalau kita lihat pentas wayang yang dilakukan oleh Dalang, adiknya Ki Anom Suroto tadi, dan kemudian itu disetujui oleh Gus Miftah, dan dalam sambutannya juga Gus Miftah mengeluarkan sejumlah ungkapan-ungkapan
yang melecehkan begitu, justru disitulah letak pelecehan terhadap budaya wayang itu sendiri. Saya setuju tadi saya disampaikan oleh Pak Taufik bahwa wayang itu bukan media caci maki sebagaimana dijadikan sarana caci maki oleh pentas seni yang dilakukan oleh kelompoknya Gus Miftah ini begitu. Jadi Gus Miftah juga tidak bisa buang badan, oh ini kerjaan si dalang, tidak, karena dia juga memberikan sambutan, bahkan itu di satu tempat yang disebut pondok pesantren dalam kewenangan Gus Miftah. Kalau pun tidak menjadi pelaku utama, paling tidak deliknya turut serta sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP begitu. Yang kedua, saya ingin kembali kepada soalan yang disampaikan Ustadz Khalid Basalamah yang dianggap jadi objek peristiwa pidana sehingga harus dilaporkan begitu kan. Sebenarnya Ustadz Khalid Basalamah itu masuk pada area yang dalam Islam itu masuk yang disebut dengan area istiadiyah. Dan dalam hal ini memang tidak mungkin akan disatukan pandangan kaum muslimin, tinggal kaum muslim itu beramal sesuai dengan apa yang paling rojih dari pendapatnya atau apa yang istidlalnya atau dalilnya menurut kaum muslim paling kuat. Dan siapa yang meyakini satu hukum, maka dia beramal dengan hukum itu. Misalkan kalau Ustaz Khalid Basalamah meyakini itu terlarang karena ada taswir atau karena ada celaan yang lain yang menurut beliau kemudian itu wujud dalam fakta wayang, maka ya itu mengikat bagi beliau. Tetapi kalau ada kaum muslimin lainnya yang kemudian menganggap bahwa realitas taswir itu tidak muncul atau punya pandangan lain, ya silahkan saja. Itu kan biasa saja. Nah, ini kan menjadi masalah setelah dipolitisasi melalui sarana pelaporan polisi oleh satu kelompok yang menurut Sujoyo Tejo, orang yang melaporkan ini juga belum tentu senang nonton wayang, belum tentu dia menghayati wayang gitu. Nah, ini yang menjadi soal. Yang kedua, saya masuk kepada apa yang dilakukan oleh Gus Miftah tadi ya. Jadi ada pandangan syara dan juga ada pandangan hukum ya. Kalau pandangan hukumnya Pak Taufik tadi sudah menyampaikan, dan saya sependapat kalau kalau dalam peristiwa itu ada dua kumulasi ya. Pertama, ada delik aduan yang mengharuskan laporan itu baru hanya diproses kalau Ustadz Khalid Basalamah yang mengadu. Ini berkaitan dengan delik pidana pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam pasal 310 KUHP. Memang kalau Ustadz Khalid nggak mengadukan, nggak melapor, ya nggak jadi perkara, karena dia yang menjadi korban. Tapi yang kedua, memang benar apa yang disampaikan Pak Taufik tadi, ini ada delik umumnya. Ya, ini delik yang berkaitan dengan pasal 28, junto pasal 45A, Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Ya, ini satu tindakan yang menyebarluaskan satu kebencian dan perusahaan ya kepada individu atau masyarakat berdasarkan tadi suku, agama, ras, dan antar golongan. Ada dua hal yang diujar di sini ya. Pertama, kebencian berdasarkan suku atau ras, yang karena dia menyebut suatu idiom-idiom yang itu khas Arab, dan Arab itu adalah bagian dari suku atau ras. Yang kedua, agama, karena apa? Ada idiom-idiom yang itu tidak bisa ditafsirkan kecuali idiom yang itu melekat kepada Islam. Misalkan tadi as-sunnah jadi asunah, nah itu kan punya pandangan-pandangan yang melecehkan terhadap terminologi-terminologi di dalam agama Islam. Jadi silakan saja ya Bapak-bapak di kepolisian untuk memproses dengan delik umum, karena kalau delik umum tidak perlu laporan dari Ustadz Khalid Basalamah. Ini delik dengan ketentuan pasal 28 ayat 2 junto 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan ini banyak ya, delik-delik ini digunakan untuk membungkam aktivis-aktivis Islam gitu loh.